Oke. Api, jadi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik. Kita ya kan. Alhamdulillah baik. Untuk konseling kali ini bersifat rahasia dan aman, jadi bebas untuk menceritakan apa saja. Siap. Terus durasinya selama 20 sampai 30 menit. Oke. Kapan kan? Siap siap. Jadi bisa dimulai nanti. Boleh minta aman-aman. Tunggu dulu, dengar sedikit terlambat. Lumayan lah kan. Sering lah. Jadi itu mau kesini tadi. Ya, saya mau konseling tuh kan karena sering terlambat jadi perlu kayaknya konseling ini supaya lebih dapat menghargai waktu. Dimulai kapan nih? Iya, boleh. Untuk pertanyaan pertama, Iya. apa alasan utama Anda sering terlambat? Alasan utama mungkin biasa saya antar dulu macengku, biasa saya antar dulu kan macengku karena orang di macengku itu biasa pulang pagi-pagi tuh, jadi tidak ada orang yang antar di macengku dan macengku, jadi itu mungkin yang biasa saya bikin terlambat datang. Dan mungkin pengaruh begadang juga jangan dia sehingga terlambat. Main game, bucin. Film sih. Jadi Abi ini berbakti sama Ya. tadi. Masya Allah. Masya Allah. Untuk kedua, bagaimana Anda biasanya mempersiapkan diri untuk suatu kegiatan atau pertemuan? Jadi saya itu persiapkan diri kalau mau ketemuan itu mungkin 1 jam sebelumnya kan. Jadi saya planning memang saya ketemu sama siapa, saya pakai baju apa, saya cari baju dulu sebelum ketemu orang. Jadi ya mungkin itulah yang bikin lama juga karena saya pilih dulu tapi belum mandi. Mandi. Jadi pilih dulu baru mandi atau biasa kebalikannya dulu mandi baru pilih baju ya. Bulan nonton TV. Ya. Scrollnya itu yang bikin lama biasa, makan juga. Untuk pertanyaan ketiga, apakah ada faktor eksternal seperti transportasi atau gangguan lain yang berperan? Kalau faktor eksternal Kayak macet, kalau rasa mogok. kalau faktor eksternal mungkin kendala di bensin biasa karena saya pakai biasa motor malam sisa sedikit bensinnya karena terlalu malam tidak segala isi bensin Lagi mengantrinya dia. ya. Pagi-pagi itu kan biasa apalagi yang veterani banyak sekali orang kalau pagi, jadi ya itu mungkin biasa kita lambat karena butuh waktu lama lah karena mengantri untuk bensin. Itu faktor eksternal. Untuk yang keempat, bagaimana Anda menilai urgensi dan pentingnya suatu tugas atau janji? Oke, Seberapa penting itu janji? jadi saya nilai itu pertemuan atau dari anunya sih kan, dari siapa saya ketemu, maksudku dari sama siapa saya mau ketemu dan apa. Kalau misalnya Nggak terlalu penting. tidak terlalu penting mungkin ya agak lama-lama sedikit, tapi kalau untuk kuliah saya usahakan sebenarnya biasa datang Pak, tapi ya masalah faktor eksternal tadi kan karena isi bensin mungkin terlalu lama jadi agak terlambat lah, mungkin mau di terlambatnya seperti itu. Kalau nilai dari orang ya seperti itu tadi, mau ketemu sama siapa mungkin kalau kayak lagi rapat kan biasa saya juga ada kegiatan di luar kan, boleh ya tergantung. Kalau orang tua ya harus baik Biar ada nilai sama biar ada yang lain kita mundur dulu kan. Kalau orang tua yang kita orang tua nomor satu. ya Untuk yang kelima, adakah kebiasaan tertentu yang menghambat efisiensi waktu Anda? kebiasaan mungkin pagi. Nah, pagi itu karena kadang mungkin susah bangun, terus kalau sementara mandi mungkin yang bikin lama itu buang air besar.
jadi apalagi buang air besar itu sangat memakan waktu lama, apalagi sambil main HP. Ya, betul. Karena itu yang biasa bikin lama datang bercampur ya bagaimana bikin gitu. robot biasa bermain. Untuk yang keenam, bagaimana perasaan Anda terkait dengan keselamatan waktu? Bagaimana perasaan saya atas keselamatan waktu? Ya merasa bersalah sih dengan biasanya kalau kejadian jam ini datang lewat 15 menit ya masalah sih merasa salah kepada terhadap orang yang duluan datang karena harusnya kita janjian jam 9 mungkin saya datang 9.15 begitu lah. Ya, rasa-rasa penyesalan Ya, kan? ada Saya menyesal sekali nonton TikTok tuh. ya betul, harusnya saya setrika dulu baju terus ngapus ya betul. Untuk yang ketujuh, apakah Anda merasa terlalu banyak tugas atau tanggung jawab? Untuk tugas mungkin tugas dari kampus sih Pak, mungkin dari tugas kampus yang terlalu banyak sehingga bikin begadang juga sebenarnya karena dikerjakan sampai tengah malam jadi itu yang buat Kak juga lama tidur. Berarti bukan cuma scroll TikTok, Ya, bukan. ternyata tugas Ya. Dan tugas yang lain seperti tadi yang saya bilang di awal antar mace dulu, antar kace ya yang lumayan jauh dari kampus kantornya. Nah itu dan kembali dulu atau rasa kampus biasa saya antar langsung di kampus bukan perbedaan jaraknya yang agak jauh dari rumah ke kantornya dulu baru kantornya ke kampus sehingga itu yang bikin lama. Untuk yang ke-6, bagaimana Anda menangani distraksi selama aktivitas atau perjalanan? Distraksi bagaimana maksudnya mungkin coba diulang lagi. Bagaimana Anda menangani distraksi selama aktivitas atau perjalanan? Apa ya, kayak gimana sih distraksi? Mengatasi Menangani ya. menangani jadi menangani mungkin harusnya prepare memang sebelum pagi sih Kak. Kalau kayak itu yang saya bilang kalau habis bensin di tengah malam harusnya saya isi dulu walaupun agak larut malam ini tapi untuk efisiensi waktu paginya seharusnya saya pergi dulu isi bensin malam-malam walaupun ya lumayan ramai juga kalau malam ya dekat rumah SPBU Kali bukan di dalam SPBU nya banyak orang ya walaupun jam 1 tambah orang. kalau untuk yang ke-9, Ya. apakah ada metode khusus yang telah Anda coba untuk meningkatkan manajemen waktu Anda? Metode khusus Dalam untuk mengelola manajemen waktu. Oke, kalau itu mungkin ada dari planning saya bikin biasa di balik paper saya itu Jadwal ya jadwal harus ganti. harus saya kalau jam begini harus makan kalau jam begini harus mandi siap-siap ke kampus ada lihat apa ya dia set lah bilang oh ini yang lebih penting ini yang tidak terlalu penting jadi lebih mengutamakan yang lebih penting jadi itulah sudah dapat mengekspresikan. Ada juga itu orang yang kayak biasa kayak baring-baring scroll TikTok, oh jam 9.50 pilih, pas jam 9.50 oh jam 10 pilih. Kalau saya Bukan bilang dihabis juga begitu deh. begitu juga sebenarnya Kak. Bukan, apakah itu juga yang menjadi faktor sering terlambat? Ya. Biasanya saya pasang alarm itu di jam 8 pas jam 8 pas saya tambah lagi waktu 15 menit pilih, 10 menit pilih, 10 menit lagi deh bermandi pas lewat 10 menit kan, 5 menit pilih ya, tambah lagi pas saya bangun ini 8.30 Ya boleh kita biasanya bisa begitu boleh lagi sini apa? ya begitu dan sering terjadi juga. Jadi untuk nomor 10, bagaimana Anda merencanakan harian atau mingguan Anda untuk mengakhiri keterlambatan?
Hindari atau menghindari? Menghindari, oh ya sorry, menghindari kesalahan Bagaimana Anda merencanakan harian atau mingguan Anda. untuk menghindarnya sebagaimana merencanakan harian? Seperti ini tadi Pak yang saya bilang tadi ya. Saya melihat memang yang mana lebih penting, yang mana tidak terlalu penting. Jadi saya urut memang jika jam begini harus ke apa, jam begini harus ke apa. Terus setelah itu, setelah selesai itu semua, apa yang harus saya lakukan? Kalau ada yang kayak janjian, oh janjian jam begini berarti harus kasih jam begini supaya tidak terlalu terlambat lagi. Oh itu untuk harian itu. Kalau untuk mingguan bagaimana? Kayak misal kita mau ke mana ya? Ke luar kota lah. Misal kita mau ke luar kota untuk bulan depan atau minggu depan lah. Bagaimana planning Afif untuk menghindari atau untuk apa ya? Kayak supaya dia ini supaya tidak tertunda. Supaya tidak tertunda ini minggu depan. Kan biasa kan pergi ke ada jadwal tentu minggu depan tapi yang bisa ditunda tunda minggu depan. Oke. Jadi kalau untuk itu dialami, jadi saya harus misalnya ya keluar kota, lagi mau keluar kota, saya memang di HP misalnya hari ya sekitar 3 hari lah keluar kota. Serius memang di hari pertama saya melakukan apa dan jam berapa sampai jam berapa. Terus hari kedua juga begitu, sehingga tidak ada kegiatan yang tertunda atau terlambat lah. Jadi agar lebih padat jelas jadwalnya supaya itu bisa yang saya bilang supaya tidak ada Tidak terlambat. ya, supaya tidak terlambat. Jadi saya memang pertama saya melakukan ini, terus misalnya jam 8 sampai jam 10, jam 10 itu sampai jam 11 sesi. Setelah itu kegiatan sesi saya dulu jam 1 baru yang dikaji kemana misalnya sampai jam berapa di lokasi itu, terus saya istirahat lagi. Selanjut lagi jam sekian karena kan sudah tersusun rapi kita. Jadi itulah yang supaya mulai kegiatan kosong. Kalau ada nih misal nih kayak ada kegiatan yang berbenturan, kira-kira bagaimana itu ada solusinya? Kalau kayak misal toh kita sudah janjian sama orang ini untuk minggu depan kita harus ke sini, terus tiba-tiba ada yang bilang kita ke ini gimana nanti minggu depan itu. Oke. Jadi banyak kasus seperti itu Pak. Jadi kan kita selalu worst case, kita harus dipikir di kalau kita kan begini, kalau ada lagi orang aja nih harusnya apa. Jadi kalau yang langkah pertama saya ambil itu kan dilihat tidak di tingkat kepentingannya. Kalau misalnya walaupun sudah katakan janjian sama ini orang, tapi janjian ini tidak terlalu penting dan ada orang yang ada lagi untuk ketemuan. Terus ini ketemuannya lebih penting. Mungkin saya tunda dulu ini ketemu sama orang yang pertama, terus saya ketemu dulu orang yang kedua. Karena lebih penting ini kan, lebih penting yang kedua. Tapi yang pertama ini kan duluan tapi tidak terlalu penting yang saya pilih yang kedua karena Skala prioritas betul. Karena kan misalnya temanku yang satu ini hanya saya satu ini ada kerja tugas, otomatis saya pergi kerja tugas dulu kan. Kalau ngopi mungkin kerja tugas dari siang sampai sore, terus kalau kayak gini aja dari siang juga, tapi saya undur bilang sudah maghrib lah kita beli ngopi dan teman yang juga menyetujui bilang sudah maghrib, jadi ya undur dulu yang pertama walaupun dia duluan, tapi ya tingkat kemungkinan saya Kita kembali lagi ke skala setelah prioritas lebih menguntungkan yang mana atau kan. Oke Afif, mungkin begitu saja. Oke. Semoga Afif menjadi orang yang tetap disiplin Ya, siap. dan Amin. selalu mementingkan apa yang harus diprioritaskan. Jadi mungkin begitu saja.
Makasih juga kamu. Sudah. Makasih juga untuk selingan.